Yang ditampilkan adalah ijazah Pak Jokowi ya. Itu kan fotokopi Pak. Selama ini ada beredar tampilan ijazah yang kalau saya lihat sekilas itu berbeda dengan yang banyak beredar di umum gitu loh. Misalnya dengan yang ditampilkan oleh orang PSI gitu ya. Apakah itu sama atau tidak Pak dengan yang Bapak tampilkan tadi di situ? Dan nama dekannya sepertinya ada beda yang selama ini beredar Pak Sumitro gitu loh. Dan kelihatan di situ sepertinya bukan Pak Sumitro dekannya atau bukan. Izin Pak, tadi nggak gitu jelas saya perhatikan. Dan kenapa tidak ditampilkan ijazah asli tadi Pak? Maksudnya biar kita bisa lihat sebenarnya yang seperti apa gitu ijazah Pak Jokowi itu. Terima kasih Pak. Fokus satu dulu ya pertanyaan, nanti selanjutnya silakan langsung dijawab Pak Direktur. Terima kasih. Tadi kami sampaikan tentu saja adalah yang didalilkan oleh pelapor, Pendumas. Makanya di situ ada fotokopi ijazah yang menjadi sebuah titik permasalahan. Kemudian terkait ijazah asli tidak ditampilkan mungkin ya yang dipertanyakan. Ini tadi sudah kami tampilkan saat kami menerima penyerahan. Itu ijazah yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Selanjutnya diuji oleh lapor. Diuji lapor, kemudian tentu saja ini untuk kepentingan penyidikan ataupun penyelidikan seperti yang disampaikan oleh pemilik ijazah. Dalam hal ini Bapak Jokowi menyampaikan, saya akan buka saat kalau memang diperlukan untuk kepentingan hukum atau persidangan, itu yang akan disampaikan. Namun kepada penyidik sudah ditunjukkan untuk diuji lapor. Hasil uji lapor yang jelas identik dengan pembanding. Kemudian terkait Pak Sumitro yang tadi yang disampaikan, tadi mungkin Masnya mendengarkannya, dilihat lagi, tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa tanda Pak Sumitro semua itu sudah kami jelaskan saat kami merilis tadi ya. Baik, terima kasih Pak Direktur. Satu lagi, langsung fokus ke pertanyaannya ya, sebutkan nama dan kemudian konteks pada proses ini, penyelidikan ini. Silakan. Baik Pak, izin Pak, saya Bahtiar dari beritanasional.com. Yang pertama Pak, ingin bertanya terkait dengan rentang waktu Pak, Dumas yang diadukan TPUA ini kan pada Desember 2024 hingga akhirnya diputuskan diselidiki itu kan pada 10 April ya Pak, kalau nggak salah sprindiknya itu keluar. Itu kenapa ada rentang waktu yang begitu jauh untuk hingga akhirnya polisi memutuskan adanya penyelidikan? Itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait dengan tadi kan juga apakah dari TPUA ini juga mempermasalahkan terkait ijazah atau pendidikan SMA-nya Pak Jokowi gitu? Karena kan tadi kan pada tingkat SMA juga dilakukan penyelidikan hingga laboratorium forensik. Itu pertanyaannya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Direktur. Terima kasih. Tentu saja kami menyampaikan bahwa memang Dumasnya itu dibuat bulan Desember, kemudian masuk di arsip kami. Setelah kami arsip ataupun kita perjalanan sampai ke penyidik, mohon maaf, Dumas di Baris Krim ini banyak sekali. Di samping Dumas ini ada berbagai Dumas yang juga harus berjalan, sehingga kami baru bisa memulai pada bulan April, dan sprint itu kami tanda tangani waktu itu adalah 10 April. Dan proses dari sebetulnya bukan berarti 10 April itu mulai penyelidikan, karena sebelumnya penyidik sudah mulai mempelajari dulu Dumas yang ada, kemudian gelar layak tidak ini untuk dilaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Jadi mungkin kalau
bulan Februari itu sebetulnya juga sudah mulai berjalan proses-proses di tingkat penyidik. Dia menganalisa terkait dumas yang ada di masyarakat itu, dianalisa dulu apakah ini masuk untuk ditindaklanjuti atau dilimpahkan dan lain sebagainya. Proses itulah dalam kurun waktu hampir 2 bulan juga itu baru dimulai penyelidikan. Kemudian tadi kami sampaikan bahwa penyelidikan yang kami lakukan ini adalah terkait dumas. Sebetulnya kalau terkait dumas yang ada, sebetulnya simpel. Beberapa senior-senior kami juga menyampaikan, ada cukup UGM aja nyampaikan itu asli, itu berarti benar, karena yang berhak adalah UGM. Namun, kami melihat situasi di masyarakat. Di masyarakat ini cukup, ya isu ini cukup ramai, dan kami harus membuktikan apa fakta-fakta yang kita dapatkan. Di medsos muncul SMA dan lain sebagainya, seperti tadi kami sampaikan. Di samping dumas yang ada, kami kepingin menjawab pertanyaan publik sekalian. Jangan sampai sekarang dilaporkan ijazah UGM dilaporkan mungkin berhenti, kemudian nanti dilaporkan SMA, mungkin waktu TK dilaporkan, ini malah jadi situasi yang tidak menguntungkan bagi bangsa kita. Seperti tadi saya sampaikan, saat ini mari kita dukung pemerintah kita yang sedang membangun negara ini daripada membahas hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat bagi kepentingan pembangunan negara ini. Ya, kira-kira seperti itu. Cukup, terima kasih Pak Direktur. Teman-teman, sekali lagi prosedural penyelidikan tadi sudah dijelaskan melalui proses scientific crime investigation, melalui keilmiahan, dan kemudian dalam rangka memberikan kepastian hukum. Proses gelar perkara sudah dilangsungkan dan sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Semoga ini bisa menjawab seluruh perhatian publik semuanya. Sekali lagi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Dan saudara, baru saja konferensi pers Barreskrim Polri soal ijazah Jokowi telah berlangsung dan Barreskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli. Dan kami akan memutarkan kembali keterangan dari Dirtipido Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro yang memastikan bahwa ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah asli. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana asli atas nama Joko Widodo. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan. Dan saudara, usai sudah breaking news Kompas TV, saya Muhammad Syahriza pamit undur diri.
Berita soal keaslian ijazah Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia yang telah diungkapkan oleh Barreskrim Polri dapat Anda saksikan di program-program selanjutnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Muhammad Syareza, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.